Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau bahas sedikit firman Tuhan Bilangan 13 tentang Yosua dan Kaleb. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya.
Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang 10 memberikan informasi yang pesimis, sedangkan yang 2 Yosua dan Kaleb memberikan informasi yang optimis mengenai tanah Kanaan. Bagaimana mereka bisa memberikan informasi yang berbeda pada saat mereka mengintai tanah Kanaan tersebut? Padahal mereka melihat kenyataan yang sama, bahwa di tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu, tetapi juga di sana banyak orang-orang yang bertubuh besar seperti orang-orang Amalek. 10 orang berpandangan pesimis, 2 orang berpandangan optimis. Sebenarnya tiap masalah bisa dilihat dari 3 sudut pandang: pesimis, optimis, atau realis. Tapi bukan masalah pesimis atau optimis atau realis. Masalahnya adalah siapa yang benar. Contohnya soal masa depan dunia pasca pandemi sekarang. Ada yang optimis dan ada yang pesimis dan ada yang realis. Siapa yang benar? Kalau si pesimis benar, maka yang punya toko di mal-mal sebaiknya pindah jualan online saja. Jadi masalahnya untuk Musa, pandangan siapa yang benar? Si 10 pesimis atau si Kaleb dan Yosua? Sejarah memperlihatkan bahwa Kaleb dan Yosua yang benar. Kemudian saya tanya Tuhan, kenapa Kaleb dan Yosua beda pandangan dengan 10 orang itu? Tiba-tiba Tuhan ingetin saya, kamu lihat kenapa kedua orang ini bisa memberikan jawaban yang optimis. Karena mereka percaya akan janji dan kesetiaan Tuhan. Mereka sudah melihat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan setia. Jadi, Kaleb dan Yosua menggunakan kacamata yang berbeda dengan kacamata 10 orang yang lain. Kacamata apa yang mereka gunakan? Jadi yang mereka lihat itu pada saat mengintai tanah Kanaan, mereka hanya melihat masalah yang ada di tanah Kanaan tersebut. Mereka tidak percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel.
Kisah ini sangat relevan dengan kita sebagai orang tua ABK. Jadi Tuhan ingatkan, kita sebagai orang tua ABK punya dua pilihan. Melihat segala masa depan tentang anak kita dari kacamata kita atau dari kacamata Tuhan. Kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, harusnya kita optimis soal masa depan anak ABK kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal buruk untuk pengikut setianya. Saya bacakan ayatnya sebentar ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Yang baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut kita. Saya ambil contoh, sebagai orang tua ABK, kalau kita mau jujur, sebagian dari kita pasti pernah terpikirkan, kalau boleh memilih, Tuhan lebih baik panggil ABK saya dulu daripada saya. Karena saya memikirkan bagaimana nanti hidup ABK saya kalau saya sudah nggak ada. Bagaimana nanti kalau saya sudah nggak ada sedangkan Darren belum bisa mandiri. Sebagian dari kita pasti berpikir seperti itu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya. Bisa saja setelah kita sudah nggak ada, setelah kita meninggal, malah anak-anak ABK kita jadi bisa mandiri. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Kita percaya saja sama Tuhan. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Kalau dia bilang, rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Apapun kondisi anak ABK kita, kita percaya Tuhan punya masa depan yang baik untuk setiap anak ABK kita. Di sini problem yang lain muncul. Kita sering tahu soal ABK kita. Kita merencanakan sendiri apa yang kita anggap baik, tanpa tahu apa rencana Tuhan untuk ABK kita. Seringkali tanpa kita sadari, sebagai orang tua ABK, kita tuh suka merancangkan masa depan kita, masa depan anak kita rancangkan sendiri. Contohnya, kita sebagai orang tua ABK kadang suka bilang, nanti kalau saya sudah nggak ada, anak saya mau titipin ke siapa? Saya mau titipin ke saudara kandungnya kah? Nanti kalau saya sudah tua, siapa yang akan mengurus saya? Tuhan nggak suka sebenarnya yang seperti itu. Karena kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, maka kita tidak berani merancangkan sendiri. Kita pasti tanya Tuhan dulu. Sebagai orang tua ABK, tugas kita hanya 3. 1. Mengetahui rancangan Tuhan untuk ABK kita. 2. Hidup menggunakan kacamata Tuhan. 3. Mewujudkan rancangan Tuhan tadi. Itu yang Yosua dan Kaleb lakukan, bukan? Sekarang kita tiba di pertanyaan ini. Bagaimana mewujudkan rencana Tuhan dengan cara efisien dan efektif? Tentu dengan minta bantuan Allah membangun rumah tangga bersama kita. Bagaimana caranya agar Allah mau terlibat dalam membangun rumah tangga kita? Yohanes 14 memberikan jawabannya. Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 14, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Maka Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam membangun rumah bersama-sama dengan dia.
kita cuma perlu mengasihi Tuhan Yesus, maka Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan langsung tinggal di rumah kita dan membangun bersama kita. Mengasihi Tuhan Yesus berarti menuruti semua pesannya. Yang perlu kita lakukan agar rancangan Allah terwujud di ABK kita adalah kita dan ABK kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Setiap bangun pagi, kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita dan ABK kita lakukan hari ini? Bila kita melakukan pesan Tuhan, kita sudah dianggap mengasihi Tuhan. Allah Bapa pasti datang membantu membangun rumah tangga kita. Yosua sendiri sangat sukses merebut tanah Kanaan karena dia melakukan pesan Tuhan dengan teliti. Yosua 11 mencatat sebagai berikut. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan. Saya pernah tanya Tuhan apa rencana Tuhan dalam hidup Darren saat ini. Dan Tuhan kasih tahu saya untuk mengajarkan Darren kemandirian. Walaupun sampai saat ini Darren belum bisa terlalu mandiri, tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya untuk membantu Darren supaya dia bisa mandiri. Saya mau cerita ya. Darren kalau mandi itu masih belum bisa bersih banget. Dan saya terus ajarin. Walaupun di pikiran saya nggak tahu nih sampai kapan ini anak bisa benar-benar mandi sendiri. Tapi satu hal saya percaya, bahwa apapun dengan kondisi anak ABK kita, kalau dia bilang rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Kita percaya saja sama Tuhan. Kita percaya Tuhan punya masa depan yang baik untuk setiap anak ABK kita. Dan kita nggak bisa punya pikiran anak ABK kita akan kita titipin ke siapa. Itu udah urusannya Tuhan. Itu udah rencananya Tuhan. Dan saya juga pernah tanya Tuhan, Darren sebenarnya perlu nggak sih belajar keyboard? Lalu Tuhan tanya balik sama saya, tujuannya belajar keyboard apa? Dan saya kasih tahu Tuhan, untuk anak-anak ABK, biasanya mereka diharuskan supaya bisa naik sepeda. Karena pada saat mereka bisa naik sepeda, mereka akan bisa fokus antara mata, tangan, dan kaki pada saat yang bersamaan. Jadi saya bilang Tuhan, minimal Tuhan kalau Darren bisa main keyboard, Darren bisa fokus antara mata dengan tangan kanan dan kiri pada saat yang bersamaan. Dan Tuhan bilang oke kalau begitu. Jadi jangan lupa, sebagai orang tua ABK, tugas kita ada 3. Pertama, mengetahui rancangan Tuhan untuk ABK kita. Kedua, hidup mengenakan kacamata Tuhan. Yang ketiga, melakukan semua pesan Tuhan agar rencananya terwujud di ABK kita. ABK kita juga perlu diajari mengasihi Tuhan. Dia harus tahu semua pesan Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus upayakan dia mengenal Alkitab. Saya melakukan ini secara konsisten. Sejak pandemi, saya berkomitmen mengajak Darren membaca Alkitab minimal 1 hari 1 pasal. Dan puji Tuhan, sampai saat ini perjanjian baru sudah selesai. Dan sekarang kita sedang mulai untuk perjanjian lama. Sekali lagi jangan lupa, sebagai orang tua ABK, tugas kita hanya 3. Yang pertama, mengetahui rancangan Tuhan untuk ABK kita.
Yang kedua, hidup menggunakan kacamata Tuhan. Yang ketiga, melakukan semua pesan Tuhan agar rencananya terwujud dalam hidup ABK kita. Dan jangan lupa kita selalu tanya Tuhan supaya kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Selamat menyiapkan masa depan bersama Tuhan dan ABK kita. Tuhan pasti menyertai kita bila kita melakukan 3 hal tersebut. Amin.